Selamat pagi Bapak Ibu untuk petani tugas tanaman dan juga keuangan dan juga SDM. Hari ini kita akan sosialisasi terkait IoT untuk plantation, solusi murah, mandiri dan open source untuk digitalisasi perkebunan. Apa itu IoT ya Pak dalam bahasa sederhana kan? Itu termasuk dalam alat yang bisa membaca keadaan, mengirim informasi, lalu memicu tindakan. Alat ini bisa berupa sensor suhu, sensor cuaca, hujan, kelembaban tanah, tinggi air, bahkan ke pelacak kendaraan. Dan kenapa itu penting Pak di perkebunan? Seperti yang kita ketahui bahwa perkebunan kita kelapa sawit itu banyak sangat dipengaruhi oleh curah hujan, kelembaban tanah, kemudian aktivitas alat berat kita seperti John Deere, spreaders, fertilization itu banyak Pak yang menggunakan teknologi dan butuh IoT ini. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwasannya arsitektur IoT itu untuk di tanaman dia konsepnya Pak seperti gambar ini bisa kita lihat. Nah, dia ini alatnya Pak, alat ini pendeteksi air dalam tanah. Dia kita pasang di dalam air, kemudian dia mendeteksi masuk ke dalam jaringan komunikasi. Jadi Pak, ini butuh jaringan komunikasi, jaringan internet, kemudian alat digitalnya masuk ke penghubung data, lalu ke server, lalu biasanya masuk ke aplikasi pengguna kita, baik secara HP maupun server ataupun desktop di laptop. Nah, di kebun kita sendiri Pak Bu ya sudah ada alat yang berbasis IoT tadi, teknologi itu pengukur cuaca. Nah, seperti yang kita lihat ini AWS kita sebut ini Pak. AWS ini Pak, dia ini kita pasang di samping kantor. Nah, ini dia mendeteksi curah hujan, kecepatan angin, solar atau panas. Jadi ini berfungsi Pak untuk merekap data cuaca sekitar kita per jam bahkan per menit. Jadi Pak, dari alat ini AWS ini yang kita pasang di kebun ini berfungsi untuk faktor pendukung dalam menganalisis cuaca untuk ketepatan prediksi produksi kita ya. Nah, cuman ini Pak Bu pengoperasiannya seperti yang kita lakukan selama ini. Biasanya kita buka Pak di server Nusa Iklim Holding di perkebunan dan kita masukkan saja di sini kita kebun mana ya, kita kebun tanah hitam dulu, kemudian masukkan tanggalnya, misalnya dari tanggal 1 April sampai ke tanggal 29 hari ini, kemudian kita cari lalu keluar datanya. Ini per tanggal Pak Bu ya, mulai dari temperatur, curah hujan, radiasi matahari, tekanan udara, kecepatan angin lengkap di sini. Jadi Bu Pak, dengan adanya AWS tadi, penggunaan teknologi IoT tadi yang kita aplikasikan di kebun sangat membantu dalam memprediksi produksi, juga pengaruh-pengaruh naik turunnya produksi itu bisa kita prediksi, kita bisa perhitungkan. Nah, dari aplikasi ini Pak, mesin AWS masuk ke server, kita buka di sini kita bisa rangkum Pak, mulai dari bulan, tahun, bahkan hari bisa kita buka. Itulah hebatnya pengaruh IoT.